Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, kita akan sedikit membuat sesuatu yang serius ya dari resepnya style coffee Jepang. Style coffee, jadi bikin ice coffee tapi nggak pakai es. Gimana tuh? Saya juga awalnya masa iya sih gitu. Lalu ketika saya create beberapa kali menggunakan si Mocha Nougat ini, ternyata wow, rasanya surprise banget gitu. Mungkin salah satu brew yang so far menurut saya yang pas di lidah saya, karena nggak ada campuran air lain. Kalau kita bikin ice coffee kan sebenarnya atau Japanese style ice coffee pasti menggunakan es di bagian bawahnya kan. Itu pun biasanya kalaupun saya bikin si kopinya udah keseduh semua, saya aduk lalu pindahin ke tempat baru. Jadi esnya itu hanya sebagai pendingin sementara di bagian kopinya. The restnya si esnya akan saya buang dan saya cuma mengambil kopi yang udah dinginnya. Kayak gitu juga. Atau ini ada style baru yang udah saya cobain menggunakan si Mocha Nougat. Saya udah cobain 2 kali dan rasanya menurut saya, oh ini mungkin rasa yang brew santai buat saya, tapi rasanya enak banget. Nah, malam ini saya akan bikin lagi, tapi malam ini akan saya videokan. Kita akan coba dengan menggunakan si Mocha Nougat ini. Memang idealnya di brew kayak gini. Kalau dibikin kopi susu seperti yang saya bilang sebelumnya di sesi kopi susu, kurang bold dan rasanya terlalu rame. Jadi idealnya dibikin brew kayak gini. Nah, kita akan bikin malam ini. Suasananya santai, jadi butuh kopi yang sedikit menyenangkan. Oke. Saya gramasinya di 13. Kalau masalah gramasi kayaknya bisa menyesuaikan mau yang kayak gimana. Makin banyak gramasi otomatis si rasa kopinya makin bold lagi, tapi mungkin penyesuaiannya lumayan lebih banyak lagi. Kalau saya akan ngikutin flownya dia, walaupun beberapa nggak saya ikutin, tapi secara gramasi saya ikutin dulu. So far sih saya ngikutin gramasinya dia 13, walaupun si style coffee ini bilang biasa menggunakan 30 gram. Saya akan kita timbang 13 gram. Saya setting di 13 gram. Ini 13 gram. Oke. Lalu gilingannya akan saya setup di memang buat brew santai. Saya set di 4,5. Aromanya enak, aroma brew roasting yang kayak gini. Oke, sip, mantap nih. Semoga berhasil ya kali ini, soalnya kemarin berhasil, jadi harusnya kali ini berhasil juga. Kalau nggak berhasil ya nggak lucu ya. Kemarin berhasil, terus sekarang nggak berhasil. Saya basahin dulu, walaupun sebenarnya ini nggak perlu dibasahin karena si paper ini nggak mengalami bleaching ya. Tapi nggak apa-apa karena ini mengikuti aturan orang-orang benar, jadi mau nggak mau saya juga ngikutin orang benar. Kita buang airnya. Kalau saya dibuang airnya, kalau ada beberapa di kedai kopi airnya diambil lagi, sayang soalnya kan. Lalu saya tuang sini, suhu 93 derajat celcius. Suhu juga masalahnya bisa masalah selera juga sih. Kalau saya
Ini brew saya, roasting gilingan saya. Terserah sih, kalian bisa lebih halus dari ini, tapi saya mau pakai ini gilingan. 13 gram. Jarang-jarang saya bikin kopi di 13 gram, tapi kali ini saya ngikutin karena rasa kopinya ternyata enak banget ya. Kita tuang 60 ml air ya, buat seduhan pertama. 30 ml air. Oke, 30 ml air. Oh, 30, sorry, 60 pak, salah omong, sorry. 60 pas, 60. Bloomingnya oke lah ya, buat kopi-kopi ala-ala suka-suka yang suka seronok kalau nyeduh, tapi kali ini nampak cantik, sok cantik. Tunggu 1 menit kurang lebih sampai bagian bawahnya habis, or less lah. Kalau bawahnya udah kelar ya oke. Sip, kita pindahin. Brew pertama saya pindahin ke sini. Oke, kita akan brew ke, buang dulu air, ada apa itu. Brew berikutnya saya taruh sini. Seduhan pertama saya kasih di 40 ml, 40 gram air. 40. Oke, 40 ya. Yes, 42. Kurang presisi ya. 40, ditunggu sekitar berapa second. Sebenarnya ada ukurannya, cuman saya males nyatet, tapi saya pakai feeling aja. Oke, kita lanjutkan, tambah 70 jadi 110 kurang lebih. 110, pelan-pelan aja, pas. lebih 1 pak. Oke, tunggu sebentar. Nanti saya habis ini akan saya tambahkan 50, kurang lebih 50 ml air lagi. Oke, saya jadi total 160 ya kan, 160. Pinggirannya mesti diratakan. Pas 160. Oke, the restnya adalah kita tunggu sampai seduhan terakhir. Oke, oke, sampai habis aja. Kalau orang lain saya nggak tahu. Saya sampai habis, kita tunggu ya. Habis itu kita akan bikin sesuatu yang aneh. Oke, udah habis. Habis ini tunggu ya. Cek suhunya dulu, sekitar 50. Saya pakai digital biar cepet ya, tapi it's okay, saya nggak mampu beli digital. 60, suhu 60 kurang lebih 55 lah. Oke, jadi caranya adalah supaya rasanya lebih bombastis, nah inilah yang bikin kopi si
Mother Pigeon Mocha Nougat itu enak. Semoga nggak pecah. Kemarin sih nggak pecah ya. Oke. Terus ini sampai suhu dia drop. Kalau di style coffee itu suhu sampai drop berapa ya dia? 15 derajat Celcius. Kalau saya akan set di kemarin saya selalu di 10 derajat Celcius si suhunya. Sorry saya duduk deh coba. Dan itu jadinya enak banget. Mungkin kalau di 15 derajat Celcius juga enak, tapi saya akan coba di tetap kemarin saya cobanya di 9 pas di 10 ya, enak banget. Metodenya aneh ya, ice coffee tanpa mencampurkannya dengan es. Sebentar ya, pegang handphone, jadi saya sambil ngobrol ya sambil ngobrol. Konon katanya dengan metode ini bisa create, pokoknya siapa tuh namanya ya, lupa. Kalau kalian mau detailnya lagi, cara yang super detail lagi, cek aja di Kurasu. Kurasu itu salah satu roaster idola saya. Walaupun saya belum pernah ke Jepang, tapi saya udah mencicipi roastingannya. Salah satu kopi yang hits di Jepang, kedai kopi yang hits. Kalau lihat historinya Kurasu itu berawal dari pasangan di orang Jepang, entah saya lupa, orang Jepang yang kawin dengan orang Australia atau gimana. Yang jelas awal-awalnya dia buka-buka bazar gitu, jual alat-alat kopi. Mungkin lama-lama dia beralih menjadi kedai kopi. Canggih ya, prosesnya yang nggak gampang. Kalau mau detail lagi memang cek di situ secara waktu brewnya dan lain-lainnya. Kalau saya nggak mau terlalu ribet banget, karena saya udah coba beberapa kali dengan ala-ala kayak gini, saya udah cukup puas lah ya, hasilnya enak. Dan kalau mau lebih detailnya lagi, kenapa dia pakai cara ini, ada rasionalnya. Udah kayak kita present ke klien aja, ada rasionalnya kenapa dia menggunakan ini. Kalau simpelnya adalah wine yang ditaruh di es ketika mau dihidangkan itu akan create manis lebih intens dibandingkan dengan kalian minum wine yang langsung tenggak dari botolnya. Itulah analogiannya ya, kurang lebih. Ini salah satu cara ngopi yang ribet yang pernah saya lakukan dan saya puas. Bisa ketagihan juga sih kalau caranya kayak gini, habis enak sih. Terus ada orang nanya, bang itu nggak pecah ya si ceretnya, servernya? Enggak kok, ini Hario lumayan oke nih. Hario ini umurnya udah mau 6 tahun kayaknya nih ya, hampir seumur ranting nih. Apa saya punya sebelum ranting ada malah, jadi lebih dari 6 tahun kayaknya. Kita cek suhunya. Tadi 55 ya, sekarang cek berapa. Dua 25, jadi masih belum dingin. Nanti kalau udah mencapai 15, saya akan lakukan sesuatu yang abnormal lagi. Kayak gimana ya, kita lihat aja. Semoga esnya nggak kurang ya, jadi nggak perlu ngambil lagi. Lama ya. Kalau ini ada di kedai kopi di Indonesia, orang keburu habis berapa batang rokok nih, terlalu lama. Dan aromanya enak banget asli.
dan dia bilang cocoknya memang kopi-kopi yang diproses dengan natural. Pas banget nih si mocha nougatnya Mother Pigeon, prosesnya natural, pas. Dan dia beberapa kali saya bikin di brew kayak gini, 2 kali, beberapa kali ribet soalnya, dan manis banget asli. Itu mungkin yang dibilang orang manis banget kan, oh mungkin itu kali ya, soalnya saya nggak bisa menemukan rasa yang super menonjol banget ketika saya brew pakai air panas biasa, kecuali saya brew pakai air dingin. Kalau pakai air panas itu kayak kecuali kalian brew di suhu kayak suhu 88 gitu ya, masih santai, itu bisa keluarlah rasanya. Oke, kita cek suhunya. Lama ya bikin kopi doang. Sampai berapa nih? Oke, udah turun ya, lihat ya. 20, terus dia turun, terus sampai kalau udah 15, terus 15 dia akan mencapai ya 15. Mungkin perlu ditambahkan es, tapi nggak perlu lah karena ini dingin banget airnya. Ya iyalah, air es. Oke, suhu mau mencapai 15 derajat Celcius. Ribet ya Pak, mau ngopi aja Pak. Ya nggak apa-apa sih, sesekali ya saya ngopi ribet. Ini kalian yang mau ribet layak dicoba, kalau rasanya asli enak banget. Saya nggak tahu kalau pakai kopi yang lain, mungkin berbeda juga ya. Saya kepikiran kalau pakai kopi wine kayak gimana ya gitu. Saya kepikiran ke sana, pasti enak banget. Oke, nanti kita akan coba pakai kopi wine. Ini suhunya yang ini berapa sih? Coba ya, let's cek. Ini masih tinggi suhunya, sekitar terus 35 masih panas. 40-an ya. Oke, 40. Yang ini udah mencapai 15, jadi saya tuang ke sini ya. Oke, lalu kita lakukan pekerjaan PR berikutnya. Nggak akan saya cut ya. Kalian bisa skip kalau kalian merasa apaan sih nggak penting banget, skip aja. Soalnya saya suka sebel kalau lihat video di YouTube apa-apa di skip, bukan apa-apa di skip, apa-apa di cut to cut. Kayak kalau kalian syuting iklan, syutingnya 3 hari, kalian yang dihasilkan udah cuma 60 second, isinya cut semua. Kayak ginilah kalau nonton YouTube yang tiba-tiba loh kok nggak digiling ya gitu, oh udah kelar gilingannya, atau tiba-tiba loh kok udah jadi gitu. Prosesnya banyak yang di-cut, kadang suka sebel karena kopi itu adalah menurut saya proses, nikmatin aja. Kalau kalian nggak suka tinggal skip, tapi kalau saya jarang skip proses orang membuat kopi, pasti kan saya tonton detailnya apa sih maksudnya. Oke, kita cek suhunya. Enakan sih suhu yang ditembak ya, cepet deh. Kalau ini suhu ala-ala nih tenang, tapi ini juga oke kok. Oke, masih 20 emingnya. Dingin nggak sih? Harusnya dingin ya, dingin lah. Oke, kita tunggu ya. Lama ya. Asli nggak apa-apa, sabar. Kopi itu adalah proses Pak, sabar. Terus diaduk supaya kayak orang bener aja.
servernya kurang tipis ya, jadi kurang lama, kurang cepet ini ya, proses pendinginannya. Kemarin sih cepet ya, kenapa ya? Kayaknya saya kasih esnya banyak banget. Ini juga banyak padahal. Kita cek suhu. Semoga udah minus sesuai yang saya inginkan. Oke. Suhu udara di sini 30 derajat Celcius. Terus ya mencapai 15 derajat Celcius nampaknya. Ya, 15. Aiming saya di 10. Saya akan mau aiming di 10 aja ya, sesuai dengan yang saya mau, karena kemarin saya aimingnya di suhu 10 derajat Celcius, rasanya lebih sweet lagi. Kita akan cobain lebih banyak lagi kali ngaduknya. Semoga nggak pecah ya. Aromanya sih udah enak ya. Gimana? Oke, terus ya sambil saya aduk deh, nanti keburu ini. Harusnya sih udah dingin banget nih. Capek pegel pak. Nyaris 10 derajat Celcius. Dikit lagi deh, habis itu nggak perlu diukur karena dia udah mau achieve di 10 derajat Celcius nih. Kalau dia pakai tembakan sih cepet banget nih buat ngecek suhu. Udah pegel pak, tolong pak, udahan ya, udah ya. Harusnya udahlah. Oke, kita terakhir sekali lagi, saya tempelin di sini deh. Aromanya udah menggoda banget nih. Oke, udah kurang dari 15 derajat Celcius, dia 12,5 lah, mau mendekat 10. Nggak kelihatan nih, sorry. Yes, 10 lah kurang lebih ya. Nih 10 derajat Celcius. Oke, akhirnya. Aduh. Oke, sebentar saya tatakin dulu biar nggak basah. Yes. Oke, kita foto dulu ya, habis itu kita komenkan. Enak banget, beneran enak asli. Kalian wajib coba, buat kalian yang suka stylenya buru-buru kayak gini ya, V60 atau Kalita Wave dan buru-buru yang santai, itu menurut saya enak banget ini. Saya udah 3 kali berarti sama ini dengan Mocha Nougat. Makanya saya bilang kan tunggu brew saya yang bikin penasaran setelah kopi susu inilah. Udah salah satu brew the best style gaya brew yang menghasilkan kopi yang enak menurut saya. 13 gram tapi enak, kopi dingin. Wajiblah kalian mencoba. Saya pengen coba pakai kopi wine, akan seperti apa hasilnya kalau kopi wine nya. Kebayang sih pasti ada
winey gitu, terus sweet, dan kalian mesti coba pakai kopi wine ya. Oke, nanti kita beli kopi wine nya. Saya biasa beli di Workas biasanya. Delicious, delicioso, mafioso, dingin tapi enak. Ini akan berbeda kalau kalian brew di sini lalu disimpan di kulkas, pasti akan beda banget, karena dia bilang proses ini justru proses merendam kopi di air es sehingga menurunkan suhunya, itu justru disitulah dia kimia di kopi ini bergerak dan menjadi kayak gini enaknya. Kalau kalian mau lebih detail lagi kenapa dia bisa manis, ada kok. Saya males baca-baca lagi. Yang penting buat saya kopinya enak. Berbuih loh, kayak nuang bir. Oh, aduh, super delicious. Bisa ketagihan sih sebenarnya kalau ngebrew kayak gini, cuman tangan pegel aja, lama gitu, lebih lama dari saya bikin pakai aeropress, tapi nggak lebih lama dari cold drip. Nah, dibanding cold drip ini lebih enak dengan kopi yang sama, ini lebih enak. Apa mungkin cold drip saya juga salah, tapi nggak tahu juga. Cold drip saya kan di area 30-an ya, 30, tapi 30 gram air 400 masih make sense lah. Kalau saya kasih 13 gram air, tapi nanti kita coba, tapi udah nggak cukup kalau dibikin cold drip. Ngomong belibet ya saya, soalnya nggak pakai teks. Habiskan. Oh ya, merinding saya kalau dapat kopi enak. Kalau ngebrew kopi enak tuh jadi perasaan kayak merinding gitu ya. Oke, saya closing deh. Selamat mencoba di rumah kalian menggunakan style kayak saya, yang saya adaptasi dari orang Jepang, barista Jepang. Paling enak emang nongkrongin barista Jepang sih, dia inovasinya banyak banget. Jadi kita cuma tinggal nongkrongin, oh kayak gini, tinggal diadap aja masalah suka atau enggak. Saya sama Tetsu yang ribet banget juga biasa aja sih, nggak gitu gimana banget. Tapi untuk ini saya suka banget. Udah, kalian coba sendiri di rumah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.